Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita ketemu pada mata kuliah pengantar oceanografi. Yang awal sebagai kuliah pertama, saya akan menyampaikan mengenai definisi oceanografi. Ya, definisi oceanografi. Jadi secara etimologis oceanografi itu berasal dari kata Yunani, gitu ya, bahasa Yunani, dari kata Okeadinos. Ini adalah nama dewa laut, ya, dalam mitos atau mitologi Yunani yang berarti laut atau samudra. Kemudian grafein itu adalah artinya gambaran atau pemberian atau deskripsi, ya. Jadi dengan demikian dua kata itu mempunyai arti secara sederhana bahwa oceanografi adalah gambaran atau pemberian tentang laut atau samudra. The description of ocean. Nah, oceanografi sebetulnya bukan hanya mendeskripsikan, ya, mendeskripsikan laut saja, tetapi juga mempelajari tentang laut dunia, gitu ya, mempelajari tentang laut dunia. Nah, di sini oceanografi juga mempelajari atau merupakan ilmu yang menyelidiki, gitu ya, melakukan penyelidikan, bukan hanya mempelajari tapi juga melakukan penyelidikan, kemudian juga mengeksplorasi sumber daya alamnya, eksplorasi dan eksploitasi, ya. Kalau eksploitasi itu konotasinya kurang baik, ya. Makanan laut, ya, makanan laut, kemudian mineral, serta energi sampai pada manajemen dan konservasi. Ini yang penting. Nah, itu jadi bukan hanya mendeskripsikan tentang lautan, tetapi juga melakukan penyelidikan, eksplorasi, kemudian eksploitasi sumber daya lautan, ya, termasuk makanan laut, mineral, energi, sampai, nah ini yang penting adalah kalau kita mengeksplorasi perlu memanajemen dan mengkonservasi. Nah, selain dari bahasa Yunani, istilah oceanografi itu juga berasal dari kata bahasa Sanskerta, gitu ya. Ada 3 kata, sam, ud, dan ra. Dan sam itu adalah berarti kumpulan, ud itu air, ra itu luas atau besar atau raya. Nah, dari samudra ini berarti adalah sebuah kumpulan air yang luas, gitu ya, yang luas dengan penulisan yang benar. Nah, penulisan yang benar adalah samudra, bukan samudra tapi ud, ya. Nah, di sini kita bisa membaca beberapa definisi yang berkaitan dengan oceanografi dari beberapa ahli, gitu ya. Kita bisa melihat di sini Duxbury, gitu ya. Duxbury di sini mengatakan bahwa ilmu ini atau oceanografi merupakan bidang ilmu yang luas. Ini mencakup berbagai ilmu yang terfokus pada pemahaman tentang laut atau samudra. Kemudian ada Davis, dia mengatakan oceanografi merupakan studi tentang laut yang meliputi, nah ini yang sudah agak rinci, ada biologi, ada kimia, ada fisika, dan ada geologi. Oleh karenanya oceanografi mencakup berbagai ilmu, maka dalam oceanografi terdapat spesialisasi atau cabang-cabang ilmu. Dan ada juga Beth itu mengatakan sederhana, oceanography is the scientific study of the ocean and seas, gitu ya. Dan ini adalah konsentrasinya pada
study of water the ocean, ya, water the ocean, studi water the ocean. Kemudian water the ocean, the life within the sea, jadi kehidupan yang ada di samudra, dan solid beneath it, jadi batuan yang ada di dalamnya. Kemudian ini dari Sahala Huta Barat mengatakan oceanografi ilmu yang mempelajari tentang lautan, dan ini dikatakan merupakan ilmu yang murni, yang bukan merupakan ilmu yang murni tetapi merupakan perpaduan dari berbagai ilmu dasar. Tadi kita udah melihat dari atas itu ya, berbagai ilmu gitu ya, Duxbury mengatakan itu. Kemudian Davis mengatakan ada biologi, kimia, fisika, geologi. Kemudian Beth itu mengatakan study of the ocean and seas. Di sini adalah termasuk airnya, kehidupannya, kemudian batuan yang ada di dalamnya. Sehingga Sahala Huta Barat pada tahun 85 itu mengatakan bukan merupakan ilmu yang murni tetapi perpaduan berbagai ilmu dasar. Nah, oceanografi ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari lautan dan bukan semata ilmu yang murni tetapi merupakan perpaduan berbagai ilmu-ilmu dasar ya. Ada ilmu tanahnya, ada ilmu bumi, ilmu fisika, ilmu biologi, dan ilmu iklim dan klimatologi. Nah, cabang-cabangnya antara lain adalah fisika oceanografi. Jadi fisika ini mempelajari mengenai apa? Di sini adalah antara fisika, jadi hubungan antara fisika yang terjadi di lautan dan terjadi antara lautan, atmosfer dengan daratan. Jadi pada lautan itu sendiri gitu ya. Di sini fisika gitu ya yang terjadi di lautan, kemudian di sini antara lautan, atmosfer dan daratan. Nah, sebagai contoh adalah proses pasang surut. Nah, pasang surut itu bukan hanya airnya, tetapi ada di luar angkasa, yaitu gravitasi bulan terhadap permukaan bumi. Gelombang itu bukan hanya airnya saja, tetapi adalah udara yang ada di atasnya, terutama adalah angin yang bertiup. Kemudian sistem arus itu adalah perbedaan tekanan air dari wilayah yang dingin ke wilayah yang hangat. Gitu. Nah, itu contoh fisika oceanografi. Kemudian geologi oceanografi ini adalah mempelajari asal lautan ya. Ternyata asal lautan itu berubah ya dari beberapa juta tahun yang lalu ke saat yang sekarang. Jadi kerak buminya, kemudian timbul gunung apinya, kemudian terjadinya gempa, itu adalah berkaitan dengan geologi oceanografi. Nah, kemudian yang kimia oceanografi ini jelas adalah berkaitan dengan reaksi-reaksi kimia gitu ya, berkaitan dengan reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dasar lautan maupun ketika kita menganalisis sifat-sifat air laut. Kemudian biologi oceanografi ini jelas berarti kita mempelajari semua organisme yang hidup di lautan dari ukuran yang mikro sampai ke makro, baik berupa hewan maupun tanaman. Nah, di sebelah kanan ini gitu ya, sebelah kanan ini merupakan diagram yang memperlihatkan tadi itu ya aturan dalam ilmu oceanografi. Di sini sebetulnya ada 4 kategori yang pokok, yaitu yang pertama kita urutkan saja itu fisik gitu ya, kemudian ada geologi, kemudian ada kimia, dan ada biologi. Nah, di antara ini tidak bisa terpisahkan antara ilmu murni satu dengan yang lainnya yang ada yang kita pelajari di dalam
oceanografi, tetapi saling berhubungan. Antara biologi dengan fisik itu menjadi biofisik, ya. Berarti di sini pada kondisi fisik tertentu itu mempunyai sebaran kondisi biologi tertentu, gitu ya. Kemudian geologi dengan kimia juga demikian, namanya di sini geochemistry, geokimia, ya. Jadi misalnya berkaitan dengan kedalaman, gitu ya, lautan itu mempunyai kandungan kimia yang berbeda antara permukaan dengan yang bawah. Kemudian biologi dengan kimia ini jelas ya, karena biologi itu tanaman maupun hewan akan mengeluarkan atau metabolismenya akan menghasilkan bahan kimia tertentu, ya, bahan kimia tertentu, dan nantinya akan larut di dalam air, sehingga perubahan kimia yang ada di dalam air laut itu bukan hanya karena geologi, tetapi juga karena sebaran biota maupun baik tanaman maupun hewan. Kemudian fisik dan geologi, geofisik, jadi pada kondisi geologi tertentu akan menghasilkan kondisi fisik yang tertentu juga, gitu ya. Pada dasar laut yang dalam sama yang dasar laut yang dangkal itu mempunyai kondisi fisik yang berbeda, misalnya tekanan airnya, kandungan kimianya, gitu ya. Tekanan airnya terutama itu kondisi fisiknya akan berbeda. Jadi 4 kategori ilmu oceanografi itu terdiri dari 4 kategori dari ilmu dasar. Dari keempatnya ini saling berhubungan satu sama lain, dan akan melahirkan ilmu yang bersifat interdisipliner, gitu ya. Jadi oceanografi merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner. Jadi ada 4 ilmu dasar yang saling berhubungan, gitu. Oceanografi juga merupakan suatu kajian ilmiah dari fenomena yang terkait dengan kelautan. Jadi dalam hal ini adalah ada oceanografi fisik, contohnya adalah luasan, bentuk kelautan, struktur relief dari dasar laut, gerakan arus, temperatur, salinitas, gitu, itu fisik. Kemudian oceanografi biologi itu kehidupan di lautan, gitu ya, yang baik berupa tanaman, gitu ya, maupun biota laut. Jadi ini dari Monkhouse. Kemudian yang dari American Geological Institute ini ya, ini mengkaji tentang laut dan mengintegrasikan pengetahuan lautan menjadi ilmu kelautan yang berkaitan dengan objek-objek. Jadi bicara mengenai batas laut, topografi dasar laut, sifat fisik kimia, tadi udah disinggung ya, dan tipe arus, kemudian frase-frase dari berbagai biologi marin. Nah, ini dari oceanografi dalam artian yang luas, ini berkaitan dengan kajian air laut, kehidupan di dalamnya, dan tanah atau bahan padat yang ada di bawahnya. Kemudian Peter Weil itu mengatakan oceanography, the study of marine environment, requires a special perspective. Oceanography in the larger sense in concentrate with study of work of the ocean, the living within the sea and solid beneath it. Jadi hampir sama ya dengan yang lainnya. Jadi konsentrasinya adalah bagaimana proses yang ada di lautan terkait dengan kehidupan, kemudian lautnya maupun batuan-batuan yang ada di dalamnya. Nah, itu yang bawah hampir sama ya, oceanografi sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu ihwal laut, baik fisik, kimia laut maupun biologi laut. Nah, di sini yang fisika laut atau fisikal oceanografi antara lain adalah ilmu geologi laut ya,
oceanografi dan meteorologi yang mempelajari tentang iklim dan cuaca. Jadi iklim dan cuaca itu bukan hanya dari atmosfer, tapi juga bisa dipengaruhi oleh keberadaan lautan terhadap daratan itu sendiri. Nah, sebenarnya laut itu suatu dunia yang tersendiri dan penuh aneka ragam bentuk kehidupan yang kompleks dan khas ya. Contohnya ada berbagai golongan binatang dari mikro sampai makro ya. Kandungan klorofil itu yang mikro pada seluruh permukaan air, di darat ada yang kosong gitu ya, permukaan lautan itu ada yang kosong. Kalau di daratan padang pasir itu nggak ada yang tidak mempunyai klorofil. Kemudian gunung-gunung dan kota itu ada ya ada, tetapi mungkin sedikit sekali ya kandungannya dibandingkan dengan wilayah yang lainnya. Kemudian tingkat keragaman hayatinya sangat tinggi ya, jadi permukaan itu juga bervariasi, apalagi dari atas sampai ke bawah dasar laut, dan kedalamannya bisa mencapai lebih dari 1000 meter. Itu masih, nah ini 1000 meter itu masih bisa ditemukan kehidupan. Itu hebatnya lautan itu seperti itu. Nah, ini adalah skema yang sederhana berkaitan dengan morfologi perbedaan antara darat dan laut. Kita bisa melihat bahwa pada titik yang tertinggi di atas daratan itu 89 meter, 8900 meter, 8,9 meter ya. 8,9 8.900 meter. Kemudian rata-ratanya dari yang titik terendah 0 ketinggian 0 sampai ketinggian 8.900 itu ketinggian rata-ratanya hanya 0,75. Sedangkan yang ada di lautan itu titik yang terendah dari 0 sampai 11.000 meter. Nah, di sini rata-rata kedalamannya itu bisa mencapai 4 km. Jadi di sini mencerminkan bahwa morfologi di dasar lautan itu lebih variatif daripada yang ada di daratan. Nah, lautan itu sendiri merupakan perairan utama. Jadi lautan itu merupakan perairan utama gitu ya, yang berada di bumi, terletak pada basin atau cekungan. Nah, ini menutupi bumi itu 71% ya. Kemudian bedanya dengan laut apa? Kalau laut itu adalah suatu perairan yang airnya asin, berada di permukaan bumi. Nah, ini biasanya pada pinggiran benua ya. Jadi ada benua-benua itu nanti lautan, atau pulau-pulau itu laut. Tetapi kalau lautan itu lepas gitu ya, tidak dibatasi oleh pinggiran benua maupun pinggiran pulau atau pinggiran benua. Ini lepas. Itu bedanya antara laut dan lautan. Nah, lautan dunia itu ada 5 ya, yang pokok ada 5: Pasifik, Atlantik, India, Arktik, dan Antartika. Nah, yang laut yang terdalam itu ada di Pasifik. Nah, karena terdalam maka dia terdingin, kemudian luasnya terluas gitu ya, Pasifik. Kemudian volumenya setengah dari seluruh volume lautan dunia. Atlantik ini kenapa disebut Atlantik? Ini ada di antara pegunungan Atlantika sehingga disebut Atlantik. Ini paling besar, menerima sedimen dari Sungai Amazon, Kongo, dan Sungai Mississippi. Ini nomor 2 setelah Pasifik. Kemudian India itu jelas ada di samping dari benua Asia ya. Ini terima
banyak menerima sedimen dari sungai Indus, Gangga, dan Brahmaputra. Kemudian Arktik itu ada di ujung utara bumi kita pada kutub utara, ya, kira-kira mempunyai luas 500 mil dari pusat dan selalu tertutup oleh es. Kemudian paling dangkal dan tersempit di antara lautan-lautan yang lain. Kemudian Antartik itu 20% dari lautan dunia ada di selatan dari bumi kita. Nah, setelah kita mempelajari mengenai batasan dari oceanografi dan sebaran dari lautan utama, maka kita akan menuju pada tujuan mempelajari oceanografi. Jadi yang pertama adalah secara umum memberikan pengetahuan dasar lautan yang mencakup apa yang kita pelajari. Satu adalah topografi dasar lautan, kemudian sifat fisik kimia air laut, kemudian bagaimana sirkulasi air laut, kemudian gelombangnya, kemudian tentang pasang surut, tentang sedimennya, dan ekologi lautan. Nah, dari ini maka kita akan dapat memberi gambaran peranan laut bagi kehidupan manusia, ya, dan studi geografi yang membahas secara garis besar berkaitan dengan kehidupan lautan, ekologi di lautan, dan sumber daya lautan. Nah, ini tujuan utamanya. Apa pentingnya sih kita mempelajari dari lautan? Nah, pentingnya apa? Bahwa sebetulnya seluruh proses-proses di permukaan bumi itu dipengaruhi oleh adanya lautan. Contoh, siklus hidrologi itu tanpa lautan tidak bisa berlangsung, karena yang paling utama sumber energi sumber daya air itu adalah dari permukaan lautan. Dan yang kedua selain air adalah aliran gas karbon dioksida dalam lingkungan. Kemudian air laut itu bukan hanya membantu kehidupan dalam lautan, tapi juga menjamin pertumbuhan yang dinamis dari berbagai berbagai macam gitu dari evolusi. Jadi evolusi itu sebetulnya banyak terjadi di dasar lautan. Kemudian mengatur juga proses geologi, ya. Ini jelas, ya, pelapukan batuan, erosi, abrasi, pengendapan. Nah, itu mengatur proses geologi. Kemudian lautan juga dapat dimanfaatkan berbagai keperluan, ya, karena bumi yang mempunyai 5 benua itu dihubungkan oleh lautan. Oleh karena itu maka laut itu sebagai juga untuk keperluan transportasi gitu, ya. Ya, bukan hanya jalan raya, tetapi laut juga sebagai sarana untuk transportasi, untuk keperluan transportasi. Kemudian perikanan, rekreasi, dan pariwisata ini lagi karena di antara berbagai objek wisata itu yang paling murah tetapi paling bagus kondisinya adalah pariwisata di lautan, ya. Kemudian pertambangan, ada berbagai tambang sumber daya alam yang ada di lautan. Kemudian pendidikan dan penelitian, ini yang kita lakukan dalam hal ini adalah pendidikan, baru nanti kita melakukan penelitian. Kemudian bahan baku obat-obatan itu yang terbanyak juga dari lautan. Kemudian kalau kita mengambil sumber daya harus melakukan konservasi, kemudian bisa juga kita mengambil energinya, ya. Kalau di Belanda itu dari gelombangnya bisa menciptakan energi listrik. Kemudian juga karena berbatasan laut itu berbatasan antara pulau satu dengan yang lainnya, atau negara satu dengan lainnya, atau antar benua, maka juga perlu pertahanan dan keamanan. Nah, sekarang kita memasuki pada sejarah perkembangan, ya. Tidak kemudian kita tahu tiba-tiba bahwa kelautan sekarang ini pada kondisi yang sudah maju. Nah, hal ini sesuai dengan
budaya manusia itu sendiri yang mulai tertarik pada lautan ya, ketika dunia itu dibatasi oleh negara-negara, dan ternyata negara-negara itu juga dibatasi oleh lautan. Dengan demikian maka perkembangan dunia perkapalan dan pelayaran itu menjadi maju, sehingga perlu kita di dalam hidup itu perlu membuat peta ya. Nah, namun kapan tepatnya bahwa ilmu oceanografi dimulai itu tidak diketahui dengan pasti, karena hal ini pada zaman kuno dulu orang-orang itu belum mempunyai catatan yang secara sistematis ditulis ya, baik perorangan maupun publik. Namun demikian ada beberapa peristiwa yang berhubungan dengan lautan yang menunjukkan perkembangan oceanografi yang kemudian diklasikan menjadi 5 zaman ya, diklasikan menjadi 5 zaman yang dimulai atau awalnya itu adalah dari zaman kapal Challenger yang mengelilingi dunia. Oleh karena itu maka kapal Challenger ini mundur ke belakang dan maju ke depan. Maka ada satu zaman yang sebelum Challenger itu berlayar, ada zaman klasik, kemudian yang berikutnya adalah zaman pre-Challenger, kemudian zaman Challenger lagi, kemudian post-Challenger, dan zaman Glomar Challenger. Nah, ini adalah era ya klasik, itu 3000 sebelum Masehi. Di sini jadi tadi udah disampaikan awalnya belum tahu ya kapan itu, tetapi pada tahun 3000 sebelum Masehi itu diawali oleh pedagang India yang mengetahui adanya, jadi ketika mereka berlayar itu ternyata ada angin yang bertiup selama 1 tahun itu 2 kali berubah arahnya. Nah, awalnya mereka tidak tahu. Awalnya adalah mereka melakukan perdagangan dan kegiatan komersial yang ada di sekitar lautan Hindia. Tapi ketika mereka berlayar itu karena masih menggunakan layar ya, itu kok ada pergantian angin gitu ya. Setiap setengah tahun sekali, maka mereka mengatakan itu adalah karena ada angin muson atau arus muson. Kemudian pada 1500 berikutnya, tahun berikutnya, orang-orang Polinesia dan India mengetahui bagaimana melakukan perjalanan yang panjang gitu ya, untuk berlayar di pulau-pulau yang ada di Pasifik. Nah, Pasifik itu kan, lautan Pasifik ada pulau-pulau yang kecil ya. Mereka ingin mengetahui perjalanan panjang di Polinesia ya, menempati di situ ada pulau-pulau di antara lautan Pasifik. Kemudian 1000 tahun yang berikutnya orang Polinesia mempelajari laut Mediteran secara baik, dan orang Yunani kemudian membuat peta dunia yang berpusat di Mediterania. Jadi pada zaman klasik ini adalah bertumpu dari journey atau perjalanan-perjalanan yang di lautan gitu ya, pengalaman perjalanan di lautan. Kemudian Ptolemei itu menentukan pusat dunia, lintang dan bujurnya dibuat, kemudian sudah menemukan alat kompas, kemudian astrolog untuk melihat jarak yang jauh gitu ya, untuk melihat jarak yang jauh. Kemudian Elf Erickson menyeberang ke lautan Atlantik dan menemukan laut Kanada. Jadi menemukan Kanada ya, maksudnya ini dulu Kanada itu belum dikenal. Kemudian ketika pelayar-pelayar itu menyeberang lautan,
terutama Laut Atlantik, menemukan oh ternyata ada Kanada. Kemudian orang-orang Skandinavia menyeberang ke Lautan Atlantik Utara dan menemukan Iceland dan Greenland, gitu ya, sampai ke bumi bagian utara. Nah, kemudian pre-Challenger ini abad ke-15, ini sudah agak berkembang ya. Leonardo da Vinci ini sudah mulai bukan hanya mengamati tetapi mencatat serta menginterpretasi secara detail arus dan gelombang. Kemudian juga menemukan fosil-fosil yang menyatakan bahwa dari fosil-fosil itu menemukan bahwa permukaan lautan itu dulunya itu lebih tinggi, waktu yang sebelumnya itu lebih tinggi dari masa yang sekarang. Kemudian ini terkena, ini pada abad ke-15 Christopher Columbus itu menemukan dunia yang baru yang kita sekarang sebut dengan Amerika. Kemudian Vasco da Gama ini juga dari journey yang menyeberang lautan, kemudian melanjutkan sampai Lautan Hindia dan menemukan India. Walaupun sebetulnya sudah ada orang-orang India juga sudah journey. Kemudian Peter Martin itu menemukan Gulf Stream. Ferdinand Magellan mengelilingi dunia secara keseluruhan dan ternyata dunia itu bulat sehingga disebut dengan globe. Selain itu juga dia mengukur kedalaman laut melalui sounding sampai pada 200 titik, tetapi belum mendapatkan dasar laut ya, karena masih manual ya, pakai bandul dan tali. Kemudian abad ke-17 pertengahan itu Boyle sudah mengamati antara temperatur, salinitas, tekanan air dengan kedalaman laut. Jadi setiap perbedaan kedalaman laut itu temperaturnya berbeda, salinitas berbeda, tekanan laut berbeda, kemudian diekspresikan dengan diterbitkannya buku Observation and Experiment on the Saltiness of the Sea. Kemudian abad ke pertengahan 18 diukur tingkat kekuatan pasang surut yang dikaitkan dengan kekuatan bulan ya. Ini sudah berhubungan bukan hanya lautan tetapi laut dengan atmosfer. Kemudian di pertengahan abad 18 itu James Cook menemukan New Zealand dan laut-laut yang ada di bagian selatan dari bumi kita. Nah, ini yang terkenal adalah pada zamannya Challenger ya. Pada awal abad ke-19 ini Presiden Thomas Jefferson memberikan mandat untuk menggambar pantai seluruh Amerika dan sudah mendirikan unit gitu, US Coast and Geodetic Survey. Jadi ini sudah melembaga. Kemudian Ross bersaudara John Ross dan James Cook Ross mengukur kedalaman Teluk Baffin. Ini ada di Eropa ya, Amerika. Maaf. Kemudian Charles Darwin ini terkenal dengan kapal Beagle-nya mengamati kehidupan laut di Pulau Galapagos dan memformulasikan adanya teori evolusi gitu ya, dan teori perkembangan karang laut asli. Jadi evolusinya awalnya itu dari karang laut. Kemudian Forbes ini membuat buku gitu, 2 buku, bukan hanya catatan tapi sudah diterbitkan, The History of British Starfishes dan Distribution of Marine Life. Kemudian di akhir abad ke-19 Charles Wyville Thomson membuat seri-seri ikan di dalam laut dan mengkoleksi ya. Ini biologi laut, ada aspek fisik, kemudian kimia, ada biologi,
dari lautan dunia. Nah, kemudian terbitlah buku The Depth of the Sea. Dan pada abad yang sama juga Alexander Agassiz mengambil sampel kehidupan lautan, ya, kehidupan lautan, yang menggunakan kapal Blake. Nah, ini post Challenger. Ini masih pada ekspedisi, ya, mempelajari Arktik. Ini sudah mendunia, jadi tadi ada yang fokus di Amerika, ada fokus di pantai Antartik, kemudian ada yang di Asia gitu ya. Ini ada di Arktik yang di utara bumi kita. Kemudian saintis Denmark meneliti kondisi oceanografik ikan di lautan Atlantik Utara. Kemudian Meteor itu nama kapal mempelajari dasar laut menggunakan ecosonding. Kemudian Dana dan Albatros itu di India dan Atlantik ya, pakai sonding juga. Ini sudah mulai sonding. Kemudian 1960 itu mengukur sampai kedalaman terendah di Laut Mariana. Jadi laut yang terendah tadi 11 sekian kilometer tadi ya, meter ya, 11.000 meter tadi udah bisa mengukur sampai gitu pakai ecosonding, bukan pakai tali dan bandul lagi. Nah, ini Global Challenger itu sudah mulai melakukan pengeboran sumber daya dasar laut ya, pakai bor-bor gitu. Kemudian timbullah teori mengenai sea floor spreading, kemudian continental drift dan global plate tectonic ini pada akhir abad ke-20, dan International Phase of Ocean Drilling memulai era baru dengan pengeboran dalam laut. Nah, itu adalah perkembangan era dari perkembangan dari oceanografi. Nah, perkembangan pengetahuan kelautan di Indonesia itu bagaimana sekarang ya? Yang tadi itu dunia, sekarang yang ada di Indonesia ini seiring dengan perkembangan teknologi pemanfaatan sumber daya alam khususnya laut untuk memenuhi kehidupan di Indonesia. Nah, ini ada beberapa bukti yang ditemukan bahwa sumber daya alam laut itu sudah dimanfaatkan, ditemukan kulit kerang, kemudian di relief Candi Borobudur ada perahunya, kemudian ada buku Kutara Menawa, sudah ada undang-undang berkaitan dengan lautan, pengelolaan air, dan pedagang Portugis Belanda ke Banten itu membuat peta untuk jalur pelayaran waktu itu adalah untuk perdagangan. Nah, ini periodisasinya ada 3 ya, periode abad 16 sampai ke pertengahan abad 19. Jadi ini diawali oleh orang-orang Eropa yang menemukan bahwa flora fauna di Indonesia itu spesifik ya, berbeda dengan Eropa. Terutama tokohnya yang terkenal adalah Everhardus Rumpius gitu ya. Ini mengamati flora fauna yang ada di Ambon dan sekitarnya, dan ini Gregorius Everhardus Rumpius ini kemudian sebagai perintis ya, dicanangkan bahwa beliau itu sebagai perintis biologiwan Indonesia dengan tulisannya di Ambonse Kramer and Herbarium Ambonse. Jadi di Ambon ya, karena pengamatannya ada di Ambon. Kemudian setelah itu Rumpius ini diikuti oleh ekspedisi negara yang lain, ada Prancis, ada Inggris, ada Sulfur gitu ya. Kemudian kapal layar berganti kapal uap waktu itu, kemudian diteruskan ke Beagle yang ini nahkodanya Charles Darwin, kapal Sulfur, dan kapal Samaran. Kemudian periode kedua
pertengahan abad 19 sampai awal abad 20 itu Peter Bleecker tokohnya ya. Ini juga tokoh berkaitan dengan perikanan laut. Nah, kemudian menulis tentang atlas ichtiologi, kemudian juga menulis fauna laut Indonesia ya, fauna. Kemudian di sini ternyata kapal Challenger itu lewat ke Indonesia. Ini merupakan kapal sebagai kapal fondamen untuk perkembangan ilmu kelautan. Kemudian diteruskan sampai abad ke awal abad 20 atau 19 ini dari Jerman ya, si Boga kapalnya namanya, tetap masih menekankan pada biologi kelautan, terutama ada di Indonesia Timur. Kemudian baru dibuat peta batimetri oleh Taidengan. Kemudian periode ketiga ini sampai pertengahan abad ke-20. Nah, ini sudah periode yang sistematis ya, sistematis dan melembaga. Tulisannya ini salah ya, sistematis. Nah, prakarsanya adalah orang Belanda masih ya. Kemudian mendirikan unit stasiun perikanan di Jakarta yang dilengkapi dengan kapal, sudah dilengkapi dengan kapal. Kemudian melakukan penelitian yang pertama terutama di Asia Timur. Di Asia Timur ini yang pertama, kapal ini melakukan penelitian apa? Tetap yang difokuskan adalah perikanan, karena ini ikan, variasi ikan-ikan yang ada di daerah tropis ya. Dan pelayaran oceanografi yang teratur di Laut Jawa. Nah, tokohnya ada Desman, Verwe, Handerberg, Weber, Verben dan Bos, Molengraf ya. Ini sudah pada geologi kelautan, yang lainnya masih pada fauna laut. Kemudian Fleming Maynes itu masih sudah mulai pada gravitasi. Snellius ini sudah hampir komplit, ada fisika, kimia, geologi, oceanografi, juga berkaitan dengan cekungan dalam yang ada di lapisan dalam ya, geologi dasar laut, dan berhenti ketika terjadi Perang Dunia Kedua dan awal abad kedua, pertengahan abad ke-20. Lembaganya diganti menjadi Lembaga Penyidikan Laut yang meneliti tentang sebaran salinitas Indonesia secara bulanan oleh Vin. Kemudian kapal samudra, pelayaran oceanografi yang teratur. Tadinya kan hanya sporadis ya, kalau minat mereka berlayar, tapi ini sudah continue ya dilakukan. Kemudian ada kapal Galatea, ini berkaitan dengan biologi kelautan dan produktivitas primer fitoplankton. Periode keempat, nah ini sudah diganti oleh orang Indonesia, mendirikan Akademi Biologi yang sekarang menjadi IPB gitu ya. Lahir Lembaga Penelitian Laut, Lembaga Penelitian Perikanan, Dinas Hidrografi Angkatan Laut. Kemudian ada kapal-kapal yang memang diadakan untuk melengkapi ekspedisi tentang kelautan ya. Kemudian sudah melakukan kerjasama dengan luar negeri dan mendirikan pendidikan melalui pengembangan yang berkaitan dengan kelautan. Nah, universitas-universitas tersebut adalah Universitas Hasanuddin, Undip, Unpati, IPB, Unri, dan Unisamra. Nah, ini adalah tadi hasil dari penelitiannya Darwin ya, yang meneliti tentang siklus gitu ya, sirkulasi atau siklus dari pertumbuhan karang. Jadinya awalnya itu adalah pulau gitu ya, pulau yang mau mulai ke permukaan, kemudian pinggirnya yang merah itu tumbuh terumbu karang, kemudian air lautnya naik, maka pulaunya tenggelam, terumbu karangnya berkembang. Nah, ini atol. Nah, itu kemudian ada abrasi di tengahnya namanya atol gitu ya.
Nah, ini tadi itu ya, Galatea dari Swedia mengukur dasar laut Mindanao, kemudian Triste Mariana Trench, jadi meneliti tentang Mariana Trench atau Palau Mariana yang terdalam di seluruh dunia, itu ternyata di dalamnya masih ada kehidupan, kemudian masih ada ditemukan ada transport oksigen, kemudian ada suplai nutrien. Kemudian pada saat Glomar Challenger itu meneliti tentang studi kulit bumi lautan, sehingga dicanangkan atau dikeluarkan konsep tentang seafloor spreading, kemudian ada continental drift dan ada plate tectonic. Ya, kemudian International Geophysical Years itu sudah pada pengeboran dasar laut, kemudian environmental engineering ya. Kemudian modern oceanography itu mencirikan bahwa sudah menggunakan alat-alat ukur parameter fisik, kimia, biologi, ekologi, geological dengan satelit. Nah, sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, ini adalah awal dari kuliah kita berkaitan dengan pengertian, kemudian sejarah dan perkembangan oceanografi baik dunia maupun di Indonesia sendiri. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.